Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jauhara Atika dengan NIM C1102. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat video terkait praktikum fisiologi reproduksi organisme akuatik. Untuk bahasan pada video kali ini mencakup materi yang sudah dipelajari kurang lebih 1 semester, yaitu dari ciri seksual primer dan sekunder, kemudian organ reproduksi, kemudian perkembangan gonad dan gambaran histologis, kemudian ada HSI dan GSI, induksi hormonal, rekayasa kelamin, kemudian ada bioesai dan preservasi gonad. Yang pertama adalah ciri seksual primer dan ciri seksual sekunder. Nah, untuk ikan itu kita bisa mengamati ciri seksualnya baik secara primer atau sekunder. Untuk ciri seksual primer ini dia berkaitan langsung dengan organ reproduksi seperti ovarium dan testis. Sedangkan pada ciri seksual sekunder dia itu tidak berhubungan langsung dengan organ reproduksi. Nah, di sini ada pembedahan pada ikan lele. Nah, ini secara morfologi dari luarnya kita bisa membedakan antara lele jantan dan lele betina. Pada lele jantan itu dia tubuhnya lebih ramping dan warna tubuhnya itu cenderung lebih kecoklatan. Sedangkan pada lele betina terlihat ada tonjolan di dekat perut dan juga warnanya itu dia lebih pekat. Nah, selain dari mengamati bentuk tubuh, kita juga bisa menentukan jenis kelamin pada ikan melalui organ urogenitalnya. Nah, berikut adalah organ papillae pada lele jantan yang sebelah kiri dan pada lele betina sebelah kanan. Terlihat bahwa organ papillae pada jantan itu dia berbentuk seperti tonjolan. Sedangkan yang pada betina dia warnanya lebih merah dan seperti lubang. Nah, selanjutnya ikan lele itu akan dibelah untuk mengamati gonadnya. Terlihat pada pembelahan ikan lele di sebelah kiri itu ada organ testis yang berwarna putih berjumlah sepasang, dan di gambar sebelah kanan ada ovarium yang dia berwarna kuning kehijauan. Nah, di ovarium ini dia berisi butir-butir oosit. Dan dari segi ukuran juga ovarium ini terlihat lebih besar daripada testis. Selanjutnya ada perkembangan gonad dan gambaran histologis atau seluler organ reproduksi ikan. Nah, untuk kematangan gonad itu kita bisa mengamati baik secara morfologi ataupun histologi. Untuk secara morfologi itu kita mengamati dari bentuk gonad itu. Nah, bentuk, warna, dan isi gonad itu dapat menentukan suatu tingkat kematangannya. Nah, sedangkan untuk histologi ini dia merupakan pengamatan perkembangan gonad secara mikroskopik. Kita menggunakan mikroskop. Nah, ini ada gambar histologis dari testis dan histologi dari ovarium. Terlihat bahwa pada testis itu dia strukturnya seperti bulatan-bulatan yang kecil, sedangkan kalau pada ovarium itu bulatannya lebih besar dan cenderung lebih rapi, terlihat besar dan lebih bundar. Nah, pada perkembangan gonad ini dia terbagi menjadi beberapa tahap. Ada yang namanya TKG dan juga IKG. TKG ini merupakan tingkat kematangan gonad yang tersusun dari 4 tahapan. Yang pertama itu ada TKG 1 yang menggambarkan bahwa gonadnya itu belum matang. Kemudian ada TKG 2 yang menggambarkan gonadnya itu masih berkembang. TKG 3 gonad hampir matang dan TKG 4 gonad matang. Kemudian ada IKG atau indeks kematangan gonad.
Indeks kematangan gonad ini merupakan ukuran kuantitatif perkembangan gonad. Ketika ikan mau memijah, nilai IKG-nya akan naik, sedangkan ketika sudah memijah, IKG-nya akan turun. Selanjutnya ada HSI dan GSI. HSI atau Hepatosomatic Index itu merupakan persentase atau perbandingan antara bobot hepatopankreas dengan bobot tubuh. Sedangkan kalau GSI ini merupakan perbandingan antara bobot gonad dengan bobot tubuh. Seperti yang kita ketahui kan semakin matang gonadnya maka isi gonad itu semakin besar. Sehingga apabila gonadnya semakin berat, maka akan besar juga nilai GSI-nya. Nah, ini pada praktikum kami juga telah melakukan pembedahan dan mencoba menghitung GSI serta HSI. Pertama itu kita melakukan pembedahan pada ikan dan kita ambil organ gonad dan juga hepatopankreas. Ini di sebelah kiri ada gambar gonadnya sepasang dan di sebelah kanan ada hepatopankreas. Kemudian organ ini ditimbang bobotnya dan kemudian dibagi dengan bobot ikan untuk mendapat nilai GSI dan juga HSI. Nah, perlu diketahui bahwa pada TKG 1, ikan ini memiliki nilai HSI terkecil dan saat TKG 4 memiliki HSI terbesar. Karena pada organ hati itu dilakukan penyimpanan vitellogenin yang merupakan bahan utama dalam pembentukan protein kuning telur. Jadi semakin tinggi kematangan gonadnya, maka bobot hatinya juga akan semakin besar. Selanjutnya ada fekunditas dan diameter telur. Nah, fekunditas ini diartikan sebagai jumlah oosit yang dikeluarkan saat ikan memijah. Nah, terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi fekunditas atau banyaknya telur yang dikeluarkan ikan saat memijah, yaitu ada dari ukuran, jenis ikan, umur ikan, dan faktor lingkungan. Faktor lingkungan yang mempengaruhi di sini dapat berupa suhu, musim, dan ketersediaan makanan. Nah, kemudian ada diameter telur. Nah, diameter telur ini menggambarkan tingkat kematangan gonad. Karena semakin matang gonadnya, maka diameter telurnya juga akan semakin besar. Nah, ketika kita mengetahui ukuran diameter telur, kita itu bisa menentukan ikan ini berada pada tingkat kematangan gonad keberapa. Sehingga kita bisa mengetahui tipe pemijahannya. Apabila pada suatu ikan itu ternyata ukuran diameter telurnya itu berbeda-beda, maka dapat diindikasikan bahwa ikan tersebut adalah jenis ikan yang dapat memijah sepanjang tahun. Ini adalah dokumentasi perhitungan diameter ikan pada telurnya. Untuk mendapatkan foto ini, untuk pertama kita melakukan stripping dulu pada ikannya, kemudian pada gonadnya itu ditetesi larutan fisiologis supaya telurnya itu tidak mengkerut. Karena ketika telurnya itu mengkerut, maka otomatis diameter telurnya juga akan semakin kecil dan berkurang sehingga perhitungannya kurang akurat. Selanjutnya ada induksi hormonal. Pada saat kita membudidayakan ikan itu, tentunya kondisi dalam wadah budidaya itu kan tidak sama dengan kondisi di lingkungan aslinya. Sehingga perbedaan tersebut dapat membuat ikan menjadi sulit untuk memijah. Sehingga untuk memudahkan pemijahan pada ikan, kita bisa melakukan manipulasi baik dari manipulasi lingkungan atau manipulasi hormonal.
Nah, untuk manipulasi lingkungan itu kita bisa melakukannya melalui nutrisi atau seleksi, sedangkan manipulasi hormonal itu kita melakukan penambahan hormon. Untuk aplikasi penambahan hormon ini dapat dilakukan dari mulut atau oral yang biasanya dari pakan atau injeksi atau implantasi. Nah, di sini adalah gambar hipofisa pada ikan. Jadi untuk hipofisa pada suatu ikan ini, di hipofisa itu kan seperti yang kita ketahui terdapat banyak hormon-hormon yang dapat merangsang pemijahan. Nah, hipofisa pada suatu ikan yang telah siap memijah ini bisa kita ambil, kemudian kita hancurkan dan kita ekstrak untuk kemudian disuntikan ke ikan lain yang belum matang gonad. Dan nantinya si hormon-hormon yang terkandung dalam hipofisa ini, dia itu bisa merangsang pemijahan pada ikan yang lain. Nah, setelah itu ada rekayasa kelamin. Rekayasa kelamin ini merupakan suatu cara untuk mengubah kelamin ikan tanpa merubah gonosomnya. Kemudian, rekayasa kelamin ini banyak dilakukan dengan cara perendaman, kemudian oral atau pakan, dan juga penyuntikan. Rekayasa kelamin ini ada yang maskulinisasi dan juga feminisasi. Untuk maskulinisasi itu kita melakukan rekayasa untuk mengubah kelamin ikan menjadi jantan. Nah, untuk maskulinisasi itu kita bisa menggunakan bantuan hormon. Ini hormonnya biasanya adalah 17 alfa metil testosteron atau MP. Kemudian ada juga menurut beberapa penelitian kita bisa menggunakan bahan alami seperti madu ataupun air kelapa. Nah, kemudian untuk feminisasi itu kita mengubah kelamin ikan menjadi betina. Hormon yang biasa dipakai itu ada 17 beta estradiol, kemudian kita bisa pakai penghambat aromatase ataupun bahan alami seperti ekstrak daun tangkai buah terong cepuka. Selanjutnya ada materi terkait bioesai. Nah, bioesai ini merupakan suatu cara mengukur suatu zat fisik, kimia, atau biologi melalui perbandingan dengan sistem biologis. Bioesai ini sering digunakan dalam bidang farmakologis untuk menguji sensitivitas dan spesifitas. Nah, untuk aplikasi bioesai dalam aquaculture ini, dia digunakan dalam uji toksisitas brine shrimp lethality test atau juga digunakan dalam perhitungan indikator pada tanaman air yang dapat mempengaruhi budidaya. Penelitian ini dilakukan oleh Awaludin et al. Yang dia itu menguji BSLT pada larva udang. Nah, adapun kalau untuk yang indikator pada tanaman air ini dilakukan oleh Wang et al. 2014, yang dia itu melakukan perhitungan pertumbuhan kadar karbon serta kadar nitrogen pada makroalga di sekitar tempat budidaya salmon. Nah, selanjutnya ada materi terkait preservasi gonad. Preservasi gonad ini merupakan cara untuk mempertahankan gonad dari suatu individu yang dapat dilakukan pada sperma, sel telur, ataupun embrio. Nah, preservasi gonad ini dapat dilakukan dengan formalin 10%, ini menurut Akhtar et al. 2019. Kemudian kita juga bisa menggunakan alkohol 70%, menurut Vidyastari et al. 2020, ataupun larutan fisiologis NaCl 1,3%, menurut Maulana et al. 2014. Nah, tujuan dari melakukan preservasi gonad itu adalah untuk menganalisis indeks kematangan gonad dan fekunditas lebih lanjut, atau kita juga bisa menganalisis histomorfologi gonad, kemudian mengetahui tipe pemijahan, dan mengamati perkembangan sperma atau ovum di dalam gonad.
Nah, mungkin cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Nah, berikut adalah daftar pustaka yang saya gunakan dalam menyusun presentasi ini. Oke, mungkin cukup sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.